Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Rezita Alfira Rizky. Aku PR and Marketing Communication Admin di PT Astra Wilab Digital Arta, atau kita lebih sering kenalnya itu Maucash. Gitu. Nah, kalau aku ini adalah role-nya itu sebenarnya tugasnya itu gimana ya? Lebih enak tuh kita ngebilang kalau misalnya aku tuh ngebuka jalannya komunikasi nih antara PT Auda, Maucash sendiri sama pihak-pihak lain. Itu bisa kayak teman-teman dari M-Target ini, terus bisa dari vendor lain, atau misalnya ketika sama customer dan lain-lain itu bisa dari sisi marketing komunikasinya itu kita bukakan pintu utama, yaitu bisa ngomongnya dari aku, nanti aku sampaikan ke Auda. Pokoknya proses komunikasi antara Auda dan juga pihak lainnya itu bisa lewat aku, seperti itu. Nah, selain itu di Maucash aku juga pegang role sebagai social media dan content creator juga. Aku ini di divisi digital marketing. Jadi PR and Markom ini ada di bawah divisi digital marketing. Ada teman-temanku juga. Aku tuh satu tim itu ada 3 orang sampai 3 orang. Kita akan rekrut lagi 1 orang, 4 orang nanti di kemudian hari. Jadi kita tuh macam-macam di digital marketing itu nanti ada juga yang ngurusin data, performance, ads, ada juga yang ngurusin bagian komunikasinya, komunikasi strateginya tuh apa aja, kayak misalnya kita pakai media konvensional atau media digital, atau gimana caranya kita mengkomunikasikan marketing kita ini dari konten, dari sosial media. Nah itu aku yang pegang. Nah itulah role aku sedikit banyaknya di Auda atau di Maucash ini gitu. Nah, untuk Maucash sendiri, kalau buat teman-teman yang belum kenal sama Maucash, jadi PT Astra Wilab Digital Arta itu, atau lagi-lagi yang sering dikenal dengan Maucash itu adalah perusahaan fintech P2P lending. Jadi kita itu ada di bawah Astra International. Jadi Astra International itu bekerja sama dengan Wilab, perusahaan fintech ternama di Hong Kong. Itu kita kerjasama dan jadilah Maucash ini gitu. Nah, kita juga salah satu dari bisnis unitnya Astra Financial, seperti itu. Nah, apa sih yang kita tawarkan kepada para pelanggan atau para customer gitu. Jadi Maucash ini tuh tujuan utamanya emang untuk mendukung para customer kita itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Tapi nggak usah perlu khawatir sama masalah keuangan. Jadi nggak perlu ganggu juga misalnya ada tabungan, tapi ada juga untuk misalnya kebutuhan yang lainnya, terus harus mengganggu tabungan, terus atau ketika misalnya kita butuh dana darurat. Nah, Maucash inilah yang provide kita, menawarkan kalau customer kita ini tuh bisa loh pinjem dana di kita, mencairkan limit di kita, hingga totalnya itu 15 juta dengan tenor paling panjang itu di 18 bulan, seperti itu. Nah, menariknya lagi, kan sekarang banyak banget nih isu pinjaman online yang ilegal. Nah, nggak perlu khawatir kalau sama Maucash, kita itu juga member of Astra, kita juga terdaftar dan berizin di OJK. Dan jangan salah juga, banyak perusahaan fintech yang terdaftar tapi belum berizin. Ada juga yang sama sekali ilegal, yang banyak banget nih isu-isunya di sekarang-sekarang ini, kayak customer atau masyarakat tuh tertipu sama pinjaman online yang ilegal. Tapi tenang aja, kalau sama Maucash itu udah terdaftar dan berizin di OJK, dan juga kita punya sertifikasi ISO, seperti itu. Jadi untuk kredibilitas, validitasnya itu PT Astra Wilab Digital Arta itu, Maucash ini ya udah nggak perlu lagi deh diraguin gitu. Jadi itulah sedikit dari aku dan juga dari Maucash, seperti itu. Apa sih yang Maucash hadapi? Tantangan apa yang dihadapi selama mungkin masa pandemi ini? Terus sekarang itu kita di era digitalisasi ya, apa-apa serba digital. Bahkan kita sekarang bisa transaksi, bayar, kita ketika belanja itu nggak perlu lagi bawa-bawa dompet, bawa-bawa uang cash. Itu semuanya udah era digitalisasi ya. Kita bisa bayar pakai scan aja gitu. Terus kita juga sekarang ini kita udah ada di masa yang kita bisa nikmatin atau kita tuh bisa punya dompet digital kita sendiri. Pokoknya semuanya udah serba digitalisasi. Nah, kalau dari aspek
kayak gitu aja udah bisa digital, nggak mungkin dong kita di komunikasi itu pakai lagi media-media konvensional. Nah, tantangannya adalah di era pandemi ini sebenarnya kalau bicara dari sisi marketing dan juga marketing komunikasi, apa sih yang kita jalanin itu, sebenarnya gini, kalau dari marketing itu, kita kan, apa ya, misalnya untuk nge-boost nih, misalnya ketika kita punya produk baru atau ketika kita punya campaign baru, itu kita bisa nih komunikasiinnya atau kita bisa gain awareness-nya itu dari misalnya event offline. Terus misalnya entah itu dari talk show atau kita punya event di let's say di mall atau kita juga bisa pameran dan lain-lain. Nah, tapi ketika kemarin di 2 tahun yang lalu ya teman-teman, kita itu dihadapi dengan situasi yang bisa dibilang sangat terpuruk. Kita dihadapi dengan situasi di mana pandemi itu lagi tinggi-tingginya, banyak juga yang kehilangan anggota keluarga, teman, kerabat, semuanya pokoknya worst banget lah ya 2 tahun kemarin itu. Itu juga yang menjadi tantangan untuk kita sebagai sebagai karyawan di sebuah perusahaan untuk harus tetap kerja, untuk tetap harus bisa gain nih target kita, tapi kita juga harus mikir gimana ya caranya, karena cara-cara yang biasa dilakukan itu belum bisa dilakukan di era pandemi kemarin, seperti itu kayak misalnya pameran itu belum boleh kemarin, event offline juga belum boleh. Kan mungkin kita sekarang ini meeting lewat Zoom atau lewat laptop, komputer kayak gitu kan kita baru kenalnya tuh di era pandemi kemarin ya, kita baru bisa friendly nih meeting lewat internet, pakai Zoom, kita baru dipaksa harus ya udah harus pakai cara ini, kalau enggak ya kita gimana lagi, maksudnya kita lagi ada di era pandemi seperti yang kemarin gitu kan. Nah, jadi itu juga dihadapkan dengan situasi gimana ya kita ada strategi seperti ini tapi kondisinya sekarang lagi pandemi jadi terhambat. Nah, itu juga pentingnya kita juga harus tetap mengikuti teknologi dan era digitalisasi ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau maksain, kalau kita mau tetap tetap stay strict to the plan gitu ya, stick to the plan. Kita pokoknya mau offline aja, kita mau pakai media konvensional aja, gimana caranya nanti dulu lah digitalisasi, kita nggak mau melek dulu sama era digitalisasi gitu, nggak bisa juga gitu, karena ya gimana kondisinya seperti itu, ketika kita harus memaksakan ya hasilnya nggak akan ada. Nah, itu juga tantangan buat mau cash, mungkin nggak untuk mau cash aja ya, untuk semua teman-teman perusahaan lain yang lain juga gitu. Jadi kita juga harus melek digital, melek teknologi, gimana caranya kita masih bisa kerja, bisa fight, bisa capai target, tapi dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki gitu. Nah, itu juga lah yang menjadikan kita ini pakai strategi komunikasi digital juga, seperti apa kita main di sosial media, kita boost sosial media kita lebih kencang, terus kita juga bikin konten-konten yang menarik, karena kan di pandemi kemarin itu orang di rumah aja, terus abis itu kita juga bingung mau masarin produk kita ini kayak gimana, nggak boleh jalan-jalan juga, produk kita juga nggak bisa kelihatan gitu kan. Jadi kita coba nih main, oke kita coba di sosial media, kita buat konten, kita buat video, kita buat foto yang menarik segala macam. Jadi memang dari diri sendiri pun kita tuh harus dipaksa ya udah harus memberikan yang sangat optimal untuk bisa mencapai target dengan kondisi yang tidak memungkinkan dalam artian yaitu balik lagi ke pandemi itu gitu. Jadi kita kita harus memanfaatkan apa yang kita punya, yaitu teknologi gitu ya. Kita harus melek teknologi dan sebisa mungkin kita harus bisa mencapai target, mencapai tujuan kita dengan teknologi yang sudah ada, terus juga strateginya juga harus kita rombak lagi. Nah, itulah tantangannya. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai terbiasa juga, kita juga bisa deal with it. Kita mulai juga menemukan hal-hal baru,
media komunikasi yang baru, dan juga di mana kita bisa menemukan bahwa media konvensional bagus, media digital juga bagus. Ketika kita combine, itu akan jadi perfect combo gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa komunikasi, bisa memasarkan produk kita, bisa mencapai target, dicombine tuh dari digital dan juga konvensional seperti itu. Jadi itu sih tantangannya memang yang terberat itu di era pandemi ketika kita punya strategi yang harus kita jalani nih, tapi nggak bisa kita paksain jalanin juga. Kita juga harus melek teknologi, melek digital, gimana kita bisa beat up sama teman-teman yang lain, sama kompetitor misalnya gitu kan. Jadi ya udah, jadi kita harus memanfaatkan apa yang kita punya gitu. Apa yang kita punya ya itu kemarin ada internet, ada teknologi, ada gadget, ada sosial media dan lain-lain, ya itu yang harus kita perjuangkan gitu untuk ya bisa tetap berdiri sampai hari ini gitu. Setelah kita menentukan nih dari digital dari media-media digital, dari sosial media, dari apapun itulah yang berbentuk dan berbau digital, kita juga mikirkan, waduh kayaknya nggak bisa terus nih kalau misalnya let's say kita mau cash nih, mau cash punya Instagram. Mau cash punya Instagram, kita boost tuh di konten, di video, foto dan lain-lain. Terus customer kan, let's say customer tuh berkomunikasinya pasti akan lewat lewat apa ya, lewat kita juga, lewat sosial media, lewat komen, misal lewat DM. Tapi itu juga tantangan yang satu yang datang lagi. Kita juga nggak bisa nih, misalnya dari sosial media mungkin kalau dari DM dibalas satu-satu, nanti customer yang lain nggak ada waktu untuk dibalas juga, untuk komunikasi sama kita. Terus misalnya kalau dari komen, nanti malah penuh komen misalnya pertanyaan yang nggak relevan sama apa yang kita share, kan seperti itu. Nah, jadi eh, bingung juga kan kayak gitu, kayak gimana ya kita cari media komunikasi lainnya selain di-boost dari sosial media, dari website, official website kita, dari blog, dan lain-lain. Nah, kita juga memutuskan untuk, oh oke, kita pakai nih email blast marketing. Email blast marketing kan kalau misalnya ngobrol gitu ya, nggak mungkin juga kita kirimin surat satu-satu sama customer kita. Nggak mungkin juga misalnya kalau ada pertanyaan harus kirim dulu, harus kirim surat ke Maucash, nanti dibalasnya konvensional juga, dibalas baliknya pakai surat juga, nggak mungkin kayak gitu. Oke, kita bicara email. Email emang dari dulu tuh udah ada gitu. Nah, gimana caranya Maucash ini mikir gimana ya email yang dari dulu ini udah ada, emang fitur fitur email ini emang udah ada dari dulu, itu kita optimalin lagi. Nah, ketemu deh sama M-Target. Ketemu sama M-Target, ternyata fitur-fiturnya banyak banget yang bisa ngebantu kita di masa pandemi yang tadi aku jelasin, di era digitalisasi juga, canggih juga teknologinya. Wah, cocok nih gitu kan, cocok. Dimana, let's say contohnya, nggak jauh-jauh kita bisa input 2 email kalau mau cash itu. Jadi, ada yang email khusus marketing. Email khusus marketing itu kita share promo, share campaign, share apalagi misalnya share giveaway dan lain-lain. Itu kita bisa juga tuh komunikasinya pakai email marketing. Marketing khusus, jadi segmented gitu untuk customer, untuk kita share promo, share quiz, giveaway gitu kan. Terus juga share produk, product knowledge dan lain-lain. Kita juga ada nih, ternyata di Amtrak kita bisa nemuin, oh kita bisa input atau insert satu alamat email lagi, yaitu Halo Maucash. Halo Maucash itu emang customer service kan kita juga ada. Halo Maucash itu emang khusus untuk misalnya kalau pelanggan-pelanggan mengajukan atau mengeluhkan ada keluhan, atau misalnya ada kritik dan saran, itu bisa juga tuh ke Halo Maucash. Jadi kita lihat nih, oh M-Target nih efisien banget ya dalam satu let's say dalam satu template M-Target itu kita bisa berkomunikasinya itu banyak ke banyak audiens kita, ke banyak customer kita, terus komunikasinya juga terpola, kita juga bisa insert let's say kita di M-Target itu bisa insert gambar promo kita, kita juga bisa langsung klik tombol di email kita, kita bisa ngedesain seperti itu. Wah, cocok banget untuk kegiatan atau aktivitas marketing kita. Jadi kita memutuskan lah untuk
ya udah deh kita gandeng M-Target aja untuk aktivitas komunikasi marketing kita kayak gitu. Nah, kalau ditanya ngebantu apa enggak ya sangat membantu dong pastinya. Yang tadi aku bilang ketika kita dipertemukan dengan hmm, kondisi yang di masa pandemi itu kita komunikasi susah, kita ketemu sama customer kita susah, ya apalagi kalau misalnya media komunikasinya kalau nggak lewat telepon ya pasti email dan emailnya itu ternyata efisien banget, efektif banget gitu. Jadi dan sampai hari ini kita masih pakai juga untuk dan sampai hari ini kita masih pakai juga walaupun kondisinya sudah mulai membaik kan pandemi ini. Jadi ya itu yang tadi aku bilang ketika kondisinya sudah membaik, media konvensionalnya kita combine, media digitalnya kita combine. Itu pasti be a perfect combo banget gitu. Jadi kita mutusin deh dari kemarin kita gandeng M-Target sampai hari ini yang nggak putus ya memang kita sangat terbantu dari masalah yang dihadapi. Jadi kalau bisa dibilang M-Target sebuah solusi ya ada pasti sangat membantu. Solusi juga untuk kita berkomunikasi dengan klien, dengan customer itu sangat amat membantu. Jadi that's why kita putuskan untuk gandeng M-Target sebagai automation marketing kita gitu. Kalau ditanya sepenting apa peran email marketing, penting banget teman-teman, penting banget karena gini, kalau dari segi komunikasi lagi dan lagi ya, segi komunikasinya, kalau strategi komunikasinya itu memang bukan hanya email marketing. Kita misalnya nih, ketika kita punya promo atau produk baru, kita bisa mengkomunikasikannya lewat apa? Misalnya push notif, kayak di sosial media tadi ada call center juga, ada telesales juga gitu kan. Oh enggak, call center enggak, telesales sih maksudku, I mean telesales. Nah, tapi kan kalau hanya itu enggak enggak apa ya, enggak optimal gitu loh. Maksudnya ketika kita gini, ketika kita dapat email itu kan beda kayak ketika kita dapat telepon misalnya dari telesales untuk menjelaskan sebuah produk atau promo baru gitu. Jadi gampangnya gini, kita harus menyisihkan waktu kan kalau misalnya kita ditelepon dari telesales gitu. Misalnya kita harus ketika kita di sepatu customer, kita kayak harus mendengarkan, ketika kita juga harus respon si yang nawarin kita gitu kan. Terus push notif juga misalnya, push notif kadang kelihatan, kadang enggak, kadang ke skip gitu kan. Tapi tetap itu kita jalanin. Jadi yang aku bilang lagi itu strateginya ada banyak, kita jalanin semuanya. Nah, kenapa email marketing penting menurutku? Email marketing itu yang kayak tadi aku bilang, teman-teman. Jadi di satu template itu kita udah bisa membuat customer itu ngebaca tentang promo kita atau misalnya tentang produk kita atau tentang what's going on nih di Maucash ini kita komunikasiin kan udah bisa pokoknya 5W1 hanya itu bisa nampak nih dengan jelas di satu template email itu. Ada juga gambar. Karena kalau lihat dari sisi komunikasi lagi, ketika kita cuman di telepon misalnya, gini, misalnya Bu ada ini ngomong, terus kita nggak divisualisasiin gitu. Audionya emang denger nih kita gitu kan, tapi visualisasinya nggak ada. Itu boring juga kayaknya cuman ngedengerin penjelasan produk atau penjelasan program baru atau misalnya ya apapun itulah yang kita komunikasiin gitu. Nah, balik lagi gitu ketika di email itu kan kita bisa misalnya langsung klik tombol juga, kita ada provide banner juga. Pokoknya memang salah satu kegiatan marketing mau kayak sampai sekarang pun emang harus dikomunikasiinnya lewat email marketing gitu. Jadi penting banget gitu. Udah divisualisasinya ada, kita bisa juga langsung nih kalau misalnya kita tertarik, kita bisa langsung klik klik promonya, klik link yang tertera di situ, kita juga bisa langsung baca syarat dan ketentuannya, kita juga langsung dapat informasi 5W1 hanya kayak gitu. Penting banget lah maksudku, bagus banget nih. Jadi apa ya, main media komunikasi dari marketing itu ya bisa dikatakan ya email marketing gitu. Dan dibantu juga nih sama teman-teman yang lain seperti tadi aku bilang telesalesnya, push notifnya, terus dari segi kontennya, sosial media, kita juga provide
informasi di official web kita dengan banner dan lain-lain. Jadi ketika kita kirim pesan, kita provide juga dengan teman-teman yang lain, juga ada di sosial media gitu ya. Ya, itu membantu banget gitu. Jadi kayak apa ya? Balik lagi kayak misalnya dari pengalaman dari kondisi pandemi kemarin, kita misalnya duduk di satu ruangan ini, kita ngerjain apapun itu yang berbau digital, kayak tadi kita misalnya arrange push notif, social media, email marketing, apa segala macam, ketika kita blast, itu yang bisa berdampak sangat optimal untuk kegiatan marketing kita gitu. Jadi lagi-lagi email marketing itu sangat amat penting dalam kegiatan marketing, promosi, untuk campaign, untuk promo, untuk produk baru, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi emang penting banget sih email marketing ini gitu. Jadi kalau ditanya misalnya tools apa aja nih yang kita gunain untuk ngeboost email marketing kita juga. Sebenarnya fun fact-nya adalah aku tuh di Maucash baru bergabung gitu ya. Aku masih kurang lebih 7-8 bulan. Aku baru banget aku beranjak di Auda itu dari intern. Dari intern sampai alhamdulillahnya ke sekarang jadi karyawan. Aku dulu pertama kali dikenalin menggunakan M-Target itu sama mentorku dan tools-toolsnya M-Target itu gampang banget, super mudah digunakan. Dan itu juga yang aku turunin ke teman-teman intern yang sekarang lagi menjalani masa internship di Maucash gitu. Jadi uh, M-Target sendiri punya fitur dan toolsnya itu yang sangat amat friendly sama orang baru, sama yang mungkin bukan dari nggak pernah belajar marketing, itu sangat gampang digunakan, sangat mudah digunakan, terus belajarnya juga adaptable banget gitu sama pengguna baru M-Target gitu. Jadi nggak susah, kita juga mau ngejalanin atau mau ngirim email marketing atau hal-hal lainnya itu ya misalnya import audience kayak gitu-gitu ya sama sekali nggak susah dan sangat mudah maksudku gitu. Nah, itu juga jadi yang aku gunakan di M-Target itu tools ya. Kalau dari email marketing sih sampai sekarang ya kalau aku tuh udah jarang juga sebenarnya megang untuk blast email. Sekarang dibantu sama teman-teman dari internship untuk blast email lewat M-Target juga. Jadi toolsnya itu kita pakai import audience juga, kita juga pakai duplicate, misalnya kayak duplicate email marketing, terus duplicate email yang sudah pernah dijalankan, kita drafting baru itu gampang banget tuh gitu. Kita toolsnya itu mudah gitu. Terus kita juga kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman dari M-Target sama Pak Marvinnya kalau nggak salah Pak Marvin, kita juga sempat ngobrol-ngobrol kita bakal M-Target itu yang aku tahu bakal punya nih akan ada juga penawaran untuk misalnya lihat customer insight kalau nggak salah customer insight atau misalnya bisa diteliti lagi tuh kalau kita import audience yang segmentednya paling pas dengan si perusahaan ini tuh apa kayak gitu. Jadi itu juga M-Target punya ya tools itu gitu. Jadi emang menarik banget sih menurutku gitu. Terus juga bisa ini ya kemarin aku tahu juga link Bit.ly itu kita bisa import satu link itu untuk kita bahan promosi juga untuk bahan promosi marketing gitu. Jadi nggak panjang-panjang, nggak susah-susah. Itu semuanya toolsnya di M-Target itu sangat sangat amat friendly digunakan, sangat amat mudah. Terus ya gitu sih maksud aku dari senior sampai ke yang junior mungkin ke teman-teman intern itu semuanya bisa menggunakan M-Target bahkan mungkin dari teman-teman yang nggak berasal dari divisi marketing ketika mungkin dijelaskan M-Target proses email marketing, proses komunikasi lewat emailnya itu ya gampang banget dan uh, sangat mudah, efisien, efektif lah pokoknya kayak gitu. Nah, merujuk lagi, kalau misalnya ditanya
apa sih campaign yang paling sukses gitu ya, yang pernah dijalankan oleh Auda atau Maucash lewat email marketing. Sebenarnya uniknya kalau di Auda atau di Maucash sendiri itu adalah kita selalu punya monthly campaign, monthly marketing campaign. Jadi teman-teman setiap bulan tuh kita punya promo khusus, promo menarik, hadiah baru juga setiap bulannya. Kita juga punya template campaign yang berbeda setiap bulannya. Jadi ketika ditanya apa yang paling sukses, aku sebagai sisi PR dan markomnya Maucash, aku bisa bilang dengan email marketing, dengan bantuan M-Target juga, campaign monthly marketing campaign kita sangat sukses untuk dikomunikasikan ke customer-customer kita gitu. Jadi karena untuk spesifikasi campaign sendiri atau promo sendiri ya sama aja sih gitu, sama aja. Maksudnya kita mendapatkan hasil yang baik juga. Kita yang aku bilang sebelum-sebelumnya juga dengan satu template kita bisa merujuk ke seluruh customer kita. Kita juga bisa berkomunikasinya itu enak gitu kan. Jadi apa yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan jelas. Lalu ya apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual, apa yang kita sedang coba reach, ya tercapai. Jadi, nah kalau misalnya ditanya yang paling menarik, yang paling apa ya, yang paling viral gitu kemarin di tahun kemarin ya. Kalau kita baru jalan 2022 ini sampai bulan Mei ya. Jadi masih ada sisa-sisa dari 2021 yang kemarin. Jadi kalau yang paling hype, yang paling viral, yang paling banyak nih disorot sama let's say media gitu kan, terus sama customer juga banyak banget ditanyain, itu kita ada pas di launching produk Extra Jumbo gitu. Extra Jumbo itu adalah ketika Maucash mencanangkan, oke, Maucash bisa memberikan pinjaman kepada para customernya hingga 15 juta rupiah dengan tenor 18 bulan. Terus kita juga mengkomunikasikan bahwa pokoknya di Maucash itu 100% online. Pokoknya tinggal download aplikasinya aja, tinggal siapin KTP, ketika sudah terverifikasi, datanya sudah aman, sudah lengkap, sudah disetujui, ya udah bisa langsung cair tuh nanti dana pinjamannya gitu dah. Itu sih yang paling apa ya, yang paling successful lah di tahun 2021 kemarin. Ya, 2021 kemarin. Dan juga kenapa sih bisa went viral, maksudnya bisa pesat banget nih semuanya. Jadi si Extra Jumbo ini jadi center of attention gitu. Karena kita juga melakukan launching produknya itu di event Gaikindo Indonesia International Auto Show di GIAS tahun 2021 di Jakarta kemarin. Jadi karena Astra Financial juga bergabung di sana dan juga mau cash sebagai satu-satunya perusahaan fintech P2P lending yang ada di GIAS. Kita juga launching produk Extra Jumbo itu di sana. Ketika launching, kita komunikasiin juga lewat email marketing kita. Wah, itu langsung langsung apa ya? Langsung sukses lah, langsung sukses. Langsung banyak yang tanya, banyak yang tertarik, banyak juga yang download Maucash, banyak juga yang register di Maucash seperti itu. Dan untuk spill sedikit mungkin atau untuk kasih informasi-informasi sedikit bahwa di tahun ini ada lagi produk dari Maucash yang yang nggak lebih kalah yang nggak kalah menarik dari Extra Jumbo ini. Kita punya produk something big lah, pokoknya something big to announce gitu. Nanti kita pasti akan juga menggunakan email marketing untuk mengkomunikasikannya kepada para customer. Pokoknya tunggu aja di tahun ini, nggak jauh-jauh lagi kok dari bulan ini. Nanti kita announce dan ya udah itu lagi, balik lagi salah satu media komunikasinya ya pasti lewat email marketing seperti itu. Jadi ya pokoknya kalau ditanya apa yang paling sukses itu mau jawab deh, pokoknya setiap marketing campaign-nya Maucash setiap bulannya terbantu banget sama email marketing dan sukses. Dan yang paling viral kemarin, yang paling wow, yang paling meriah itu pas kita kemarin launching Extra Jumbo itu. Oke, jadi kalau ditanya seberapa besar dampak email marketing dalam kegiatan marketingnya PT Astra Wila Digital Arta, besar banget, besar banget. Karena gini,
selain untuk jadi bahan promosi atau bahan misalnya mengenalkan produk baru, program baru, campaign baru, email marketing itu kita buat juga sebagai bahan komunikasi kita untuk maintain relation kita sama customer-customer gitu. Jadi eh, gimana ya? Selain dikirimkan promosi, selain dikirimkan tentang program baru lewat email marketing itu juga kita juga bisa komunikasi sama customer kita, menunjukkan bahwa kita ini masih sangat care sama mereka, kita masih sangat mau mereka untuk coba ikutan tentang apa yang kita tawarkan. Eh, kita juga masih care, misalnya kayak tadi yang aku bilang, kalau misalnya di Maukes sendiri itu kita input dua alamat email, jadi Halo Maukes sama email marketingnya sendiri. Jadi kita juga bisa tahu juga gitu. Jadi dari email marketing ketika misalnya eh, dampaknya besar gitu kan, ketika dampaknya besar bagus, ketika yang ditawarkan itu berhasil. Nah, kita juga mikirnya, oke, email marketingnya berhasil nih, kita juga harus maintain hubungan kita sama customer itu lewat si alamat email satu lagi, halo mau cash itu, halo mau cash. Nah, jadi dampaknya untuk email marketing sendiri besar banget, eh, dan bisa aku katakan sangat amat positif gitu ya. Dan menurutku ya mungkin nggak tahu, mungkin ketika nanti bisa di provide data, kalau ada datanya juga bisa lebih baik. Tapi menurutku dari bahan promosi, ketika kita berkomunikasinya itu apa sih media yang sangat eh, give the biggest impact sama target yang kita capai, gimana caranya komunikasinya itu yang paling berhasil itu yang mana? I can say email marketing is uh, salah satu yang enggak, bukan salah satu nomor satu yang paling give the biggest impact gitu. Lalu dilanjutkan dengan teman-temannya yang lain, yaitu misalnya telesales seperti yang tadi aku bilang, telesales, push notif, dan juga social media. Karena ya itu lagi, balik lagi yang aku bilang, ketika kita menerima email marketing, semua informasi yang kita mau sebagai customer sudah ada di situ. Ketika kita tertarik, kita juga bisa langsung pencet promonya di situ, kita bisa langsung daftar, kita bisa langsung ikutan. uh, Kalau misalnya kita bandingkan dengan sosial media, misalnya ketika kita boost di Instagram, kita naikin di Instagram, tertarik, harus pencet lagi uh, link official website kita untuk baca syarat dan ketentuan. Kalau dari telesales misalnya ketika di telepon gitu ya, maksudnya I mean ketika aku bilang kayak gini bukan artinya media komunikasi yang lain jelek ya, maksudnya uh, kita komunikasinya di sini itu ketika berbicara yang mana sih yang paling powerful, yang mana sih yang bisa memberikan informasi yang paling konkret, yang paling lengkap gitu ya, email marketing di sini aku bilangnya gitu. Jadi eh, ketika dia itu tadi aku bilang di sosial media, oh ya nih mau coba program ini, mau coba promo ini, harus klik lagi. Kalau misalnya mau baca syarat dan ketentuannya, harus klik ke link yang terkait gitu kan. Terus ketika dari telesales mungkin dibantu regis atau dibantu didaftarkan mungkin ya, tapi ketika mau baca maksudnya mau baca dalam artian ya mau lihat langsung gitu, harus lihat lagi ke link yang disebutkan juga, atau ketika ya belum tentu ketika kita nerima telepon gitu misalnya kan lagi aware nggak sama apa yang diomongin sama lawan bicara kita gitu. Jadi ya biggest impact dari uh, email marketing ini ya big banget, emang emang besar banget gitu. Jadi powerful banget, give the biggest impact juga terhadap kegiatan marketing kita. Ya pokoknya kayaknya akan sulit untuk mengkomunikasikan sebuah produk, program, promo, campaign atau apapun itu yang lagi dijalankan tanpa email marketing. Itu dari segi marketing komunikasi dan juga dari divisi marketing ya, dari pandangan divisi marketing seperti itu.